Tim Liputan Gampong News. Panglima Laut Lok Kabupaten Biren Badrudin meminta Kapolres Biren, AKBP Mike Hardi Wirapraja SIK-MH, dan Kasat Reskrim AKP Arif Sukmo Wibowo SIK, untuk segera menahan alat berat yang diduga sudah mengeruk tanah milik negara untuk dijadikan tambak, pada Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Badrudin mengaku geram dengan tingkah laku oknum yang seenaknya menyerobot tanah negara di pesisir pantai laut Kabupaten Biren yang menjadikan tanah negara sebagai hak milik pribadi. Ini harus diambil tindakan tegas, kata Panglima Laut Lok Biren kepada pewarta media ini, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022 saat ditemui di lokasi. Siapapun yang terlibat dalam penyerobotan lahan Muara Kuala di Gampong Mon Kelayu harus diusut tuntas. Semuanya yang ikut terlibat harus dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian setempat. Proses hukum harus tetap berjalan, kata Abu Laut geram. Bukan hanya Kuala Mon Kelayu saja yang sudah diserobot, banyak lahan milik negara yang sudah dijadikan tambak pribadi, termasuk di kecamatan yang lain juga terjadi penyerobotan lahan, seperti di pesisir Kecamatan Jeniep dan kecamatan lainnya di pesisir Biren, ungkap Abu Laut. Polisi harus segera turun tangan untuk menyelamatkan aset negara, pinta Abu Laut Lok Kabupaten Biren yang diamini oleh Fuadi Sulaiman Abu Laut Lok Kecamatan Gandapura. Amatan media ini, Suhaimi Hamid atau yang akrab disebut Abu Suhai dan M. Yusuf Rukiyah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren hari ini turun langsung ke lapangan melihat lokasi muara yang sudah dijadikan tambak. Menurut Suhaimi, ini tindakan yang sangat berani, menyerobot aset negara untuk dijadikan tambak pribadi. Saudara, tim dari Dinas Kabupaten Biren, anggota DPRK Biren, bersama tokoh-tokoh masyarakat Gandapura, diduga tanah negara sudah dikeruk oleh oknum-oknum tertentu. Ya, tim dari Kabupaten Biren langsung turun ke lapangan, ya, termasuk anggota dewan ini, 2 anggota dewan Kabupaten Biren langsung meninjau langsung ke lokasi. Abu Seha, M. Yusuf Adam, anggota Dewan DPRK Biren juga ikut serta meninjau langsung tempat kejadian tanah negara dirampas oleh oknum-oknum tertentu. Saudara Lun, ini merupakan lokasi yang awalnya adalah merupakan lokasi tambak. Bisa kita lihat ini bukan tambak, ini lokasi mangrove, bukan lokasi tambak. Kita klarifikasi lagi. Ini yang sudah dijadikan lokasi tambak. Nah, ini persoalannya, dan ini pemerintah harus bertanggung jawab terhadap perubahan fungsi ini. Dari perubahan fungsinya yang awalnya mangrove tempat mencari rezeki masyarakat sehari-hari, justru ini sudah berubah fungsinya, sudah dijadikan sebagai fungsi tambak. Coba kita lihat di sini. Ini merupakan mangrove yang awalnya bisa kita lihat. Saudaraku, sini lagi bisa kita lihat. Ini mangrove yang sudah pernah tumbuh secara alami dan ditanam, yang awalnya ditanam oleh masyarakat di sini. Dan ini merupakan cemara yang awalnya ditanam oleh Aceh Green Conservation dulunya pada tahun 2006. Dan ini semua sudah hancur. Dan ini sudah berubah fungsinya. Dari fungsinya mangrove sudah berubah fungsinya dijadikan tambak. Nah, itu lokasi-lokasi yang sudah dijadikan tambak, dan ini sesuatu yang harus diselamatkan. Persoalannya, tambak-tambak di sini ini adalah bukan Milik pribadi. Kepunyaan secara kepemilikan, ini bukan milik yang menggali, tapi ini adalah masih milik negara, milik daerah yang memang harus diselamatkan. Karena persoalannya kalau tambak hanya 1-2 orang yang mendapatkan manfaat, sementara kalau untuk seperti ini banyak sekali masyarakat lain yang mendapatkan manfaat dan income dari tempat ini. Dan kami bersama Pak Yusuf
Pak Yusuf merupakan wakil ketua dewan di sini. Jadi Dari persoalan Komisi 2. masyarakat ini sebenarnya sudah turun-turun persoalan budidaya tiram. Ya. Tiram di sini itu luar biasa, belum terkontaminasi dengan polusi air, Ya. karena masih bagus sekali. Jadi pembangunan tambak ini perlu ditertibkan. Saya pikir seperti itu. Kenapa? Ini kalau ini tambak dibangun, abrasi akan terjadi. Persoalan luasnya area saluran sungai ini akan mengecil, sehingga di sini sering banjir bandang. Kalau ini dilakukan, pemerintah harus membiarkan segera mengambil tindakan untuk supaya tidak ada yang penyelamatan, tidak ada yang dirugikan. Ya. Jadi bagaimana solusinya? musim hujan ni banjir di dunung kawasan Semuti apabila air itu. Ada di Kecamatan Gandapura. Karena aliran ini pembatasan dengan jangka sampai ke Gandapura. Jadi persoalan Gandapura juga persoalan dengan Gurugo. Paya Gurugo kalau persoalan sedang hujan itu banjir. Jadi kalau ini dangkal, kalau ini memang penyempitan terus, itu masalah ke depan lebih besar. Oke, Seperti baik. itu, Pak. Saudara Alun, kita akan mewawancara. Ambu. Yang lupa adikku, Dek. Oh, yang kau lupa tempat mencari rezeki. Go. Yang payah buka lek mandung. Haji kebuk yang. Tempat mencari rezeki li. Saudara Alun, kita berada bersama masyarakat yang hari ini sehari-hari mencari tiram. Tunan kita, Pak. Mencari tiramnya. Turun. Cik di sini. Padumbau nama Pak. Kiban yang nampak. Ini dia. Ini kerang-kerang yang ada di sini yang dicari sehari-hari. Dan kerang-kerang ini tumbuh. Saudara, ini tim dinas dari Perikanan Kabupaten Birun yang langsung turun ke lapangan untuk meninjau langsung tempat dikeruknya tanah negara. Ini kan udah istirahat di Desa Samuti Kerung ya, bersama anggota DPRK Birun kan, Suhelmi Amin, Abu Sohai bersama dan Insinyur M. Yusuf Rukiah DPRK Birun. Selain itu, Suhaimi meminta pemerintah Kabupaten Bir-En untuk bersikap tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus penyerobotan aset milik negara. Adi Salim melaporkan dari Bir-En, Aceh.